lanjutin soal memanusiakan manusia, itu penting tuh. Ya, itu sangat esensial sekali. Jadi sekali lagi memahami Pancasila itu jangan hanya Pancasila sila pertama tanpa mengkaitkan dengan sila kedua, 3, 4, dan 5 begitu. Karena akan bahaya kalau misalnya kita hanya memahami Pancasila dari aspek sila pertama, jatuhnya adalah menjas bahwa waria itu sudah di luar dalam arti sudah dianggap sangat tidak manusiawi dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat mereka dalam perspektif sila kedua, itu mereka adalah manusia yang harus kita hormati. Artinya kayak saya ya, artinya saya bolehlah tidak setuju dengan LGBT, waria dan semacamnya. Tidak setuju. Selama saya tetap memanusiakan dia sebagai manusia. Nah, ini menarik ya. Artinya ya ini yang kadang kita abaikan. Itu yang diabaikan, seringnya begitu ya, termasuk kebencian saya terhadap pendukung pendukung yang bukan presiden saya, kemudian melupakan mereka sebagai manusia gitu ya. Kita harus kembali kita harus kembali menjadi manusia meskipun Pilpres sudah usai. Baik Pak Anas, kita lanjutkan lagi. Nah, yang menjadi menarik adalah kemudian ini Pak Anas ini kan selain pakar Pancasila, ini kan sebagai kiai juga gitu. Meskipun dari ini nggak pakai kopiah. Ya. Bagaimana kemudian Anda menggambarkan diri Anda sebagai orang yang religius tapi sekaligus orang yang Pancasialis tanpa kemudian meletakkan satu lebih tinggi daripada yang lain? Itu salah satu pertanyaan yang membuat anak-anak muda kita galau. Pertanyaannya juga yang perlu kita diskusikan juga menurut saya, bagaimana menjadi Muslim yang taat dan sekaligus warga negara yang baik. Nah, seringkali pertanyaan ini tidak bisa kita temukan jawabannya dalam jawaban yang final, Mas. Karena agak sulit kita untuk bicara mengenai hal-hal yang bersifat krusial. Misalnya yang kemarin sempat ramai adalah soal kepemimpinan. Itu bagaimana kita menghadapi itu? Apakah kita memilih model agama yang kita percayai misalnya, atau kita mengikuti undang-undang kita atau Pancasila? Oke. Ini menarik juga. Saya juga punya pengalaman ini ditanyain mahasiswa saya. Kasih tebakan untuk tepatnya. Dia tanya, Pak, Anda itu lebih sebagai orang Islam apa orang Indonesia? Repot lah pertanyaannya ini. Ya untungnya saya bisa jawab waktu itu. Ya tergantung, saya bilang. Kalau saya sedang selamatan ya saya orang Islam. Kalau nggak gitu saya nggak dapat nggak dapat berkat Pak. Bisa ditemukan. Tapi saat ngurus KTP ya warga negara gitu. Kumpulannya dalam selamatan itu Indonesia, tapi bacaan-bacaannya adalah tahlilannya itu adalah orang Islam. Ini titik temunya di situ ya. Salah satunya. Gotong royongnya di situ, kesejahteraan sosial di situ, persatuan di situ ya toh. Doakan orang Islam itu adalah yang lain. Artinya bagaimana? Kalau saya bayangkan begini Pak, dari yang disimpulkan oleh Pak Anas, bahwa yang penting itu bukan soal labelnya. Ya itu sama. Ya. Bukan yang penting bukan labelnya. Artinya bahwa apakah harus ada label halal dan haram pada sebuah makanan, itu kan tidak penting sebenarnya di dalam, sangat tidak penting di dalam hukum fikih misalnya. Karena dalam fikih sudah diatur. Tapi misalnya kalau saya pribadi suruh milih misalnya, atau Pak Anas suruh milih gitu ya, saya tanyain misalnya, saya ngimpor roti dari Belanda, ada label halalnya, sama beli onde-onde dari begitu, kira-kira Pak Anas yakin yang mana? Tapi onde-ondenya ada label halalnya. Saya pilih onde-onde. Karena apa? Karena yang buat Pak gitu. Ya jelas. Sanadnya jelas. Nah, kadang yang kita lupakan di situ, Pak. Kita berburu pada label syariah, label Injili, label itu, tapi substansinya justru nggak kepikir, tetap aja korupsi, ya proyek juga manipulasi, markup gitu ya. Babil fulus minal fulus. Ya, kemudian ini menarik lagi kemudian dalam konteks negara, kalau saya simpulkan tadi, kalau saya membayangkan negara itu seperti membuat odol, Pak Anas. Membuat pasta gigi. Pasta gigi kalau untuk masyarakat Indonesia maka tidak boleh mengandung babi karena ada orang Islam di Indonesia. Tapi nggak boleh mengandung sapi juga karena ada orang Hindu.
tidak boleh ada komernya, artinya dalam konteks Indonesia tentu Pak Anas akan marah kalau ada regulasi aturan yang melanggar hak keagamaan Pak Anas. Gitu ya kira-kira kalau disimpulkan. Semua agama. Semua agama. Yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam konteks membangun hubungan artinya tadi di awal saya mengatakan tidak apa-apa mengatur soal agama, misalnya dengan perda syariah. Ya. Tetapi mungkin yang lebih penting adalah meskipun itu perda syariah, tapi juga mengajak ngobrol orang-orang non-Islam supaya tidak ada haknya yang terlanggar. Betul nggak sih? Ya, iya juga sih. Cuman yang juga menurut saya perlu diperhatikan adalah di mana dia menempatkan itu di ruang publik sudah tepat belum. Kalau saya pribadi lebih tepat dalam konteks ini menganalogikan agama dan Pancasila itu ya orang berlalu lintas itu sebetulnya. Pancasila dan konstitusi itu adalah rambu-rambunya. Orang beragama. Mau agamanya apa saja, iya, manut aturan itu ya. Misalnya agamanya ini waktu pas lampu merah ya harus berhenti agar memberi ruang pada yang lain berjalan. Tapi saya kok mencurigai bahwa sebenarnya kebangkitan daripada agamanisasi Pancasila itu adalah politik populis. Artinya itu hanya seorang bupati cari simpati. Ya. Iya betul nggak sih sebenarnya? Yang harus kita yang saya curigai seperti itu. Ya di Indonesia Timur perda-perda Injili lahir dari bupati yang pengen dipilih rakyat supaya kelihatan lebih religius. Mungkin di sini juga sama. Ya itu salah satu kekhawatiran kita sebetulnya agama menjadi ladang, bukan ladang ya, sebagai sarana untuk meraih kekuasaan tertentu. Nah, ini artinya masyarakat juga dimanipulasi untuk tidak kembali ke substansi, tetapi bermain dengan label dan simbol dan seterusnya. Oke, baik Pak Anas, saya pikir sudah clear ya. Pemirsa mungkin yang bisa kita petik adalah dalam konteks Pancasila dan agama, ya, bukan sesuatu yang saling merikasi satu dengan yang lain, tapi justru kemudian spirit nilai keagamaan itu kemudian mengisi value dan nilai dari Pancasila. Tapi yang lebih penting adalah substansinya, bukan hanya labelnya yang berbau-bau agama. Ya, saya Rahmat Bustomi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tonton kembali Saatnya Bicara, Saatnya Buka Suara hanya di UB TV.